Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Karya Ilmiah EKSI 4560. Perkenalkan, saya tutor kalian. Nama saya Gigi Aulia Hilmiawan. Oke, kita akan sejenak membahas pendahuluan yang akan kita bahas selama 1 minggu ini. Menulis artikel ilmiah merupakan kemampuan yang kompleks yang didukung oleh pengetahuan dan latihan yang siklikal dan berkelanjutan. Isi tulisan akan mencerminkan seberapa banyak Anda membaca dan mengunyah berbagai informasi dari bermacam sumber. Tanpa membaca berbagai sumber dengan cukup, pasti Anda akan kesulitan dalam melakukan penulisan. Apa yang akan ditulis kalau isinya tidak ada? Kan seperti itu. Itulah mengapa Anda diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran atau pembimbingan EKSI 4560 karya ilmiah ini. Kesetaraan Anda dalam mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar termasuk masukan dari para pembimbing agar artikel ilmiah yang dihasilkan bebas dari plagiasi dan layak dipublikasikan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah karya ilmiah ini, Anda diharapkan mampu membuat artikel ilmiah yang bebas plagiasi dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah dengan baik secara khusus. Capaian pembelajaran itu mencakup kemampuan yang pertama, merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmu dengan baik, membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan tepat, mengolah hasil bacaan atau referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik, lalu menyusun kerangka karangan outline atau penulisan artikel ilmiah dengan baik, menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka yang dibuat, mempelajari atau memfinalkan artikel ilmiah menjadi lebih baik sehingga layak dipublikasikan. Seperti itu ya. Bahan dan sumber belajar dalam orientasi mata kuliah pelajaran ini itu panduan mata kuliah karya ilmiah EKSI 4560 yang telah disisipkan UT untuk Anda. Contoh, satu artikel ilmiah dari Google Scholar atau sumber lainnya untuk dianalisis dan dikenali ciri atau karakteristik yang membuat tulisan ini disebut artikel ilmiah. Seperti itu. Berdasarkan rumusan CPMK di atas, skenario pembelajaran yang tepat dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambaran umum aktivitas belajar. Seperti A itu adalah belajar mandiri dan tugas. Mempelajari skenario pembelajaran dalam orientasi mata kuliah, mempelajari panduan karya ilmiah yang memuat ketentuan tentang pembelajaran dan kaidah penulisan karya ilmiah. Mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar atau tugas lainnya. Yang B, tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri. Yang pertama, tugas itu merumuskan masalah dan topik dan membuat judul artikel ilmiah. Mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi, 5 artikel, dan buku pendukung penulisan artikel ilmiah, serta membuat kerangka karangan penulisan artikel ilmiah. Tugas kedua itu memperbaiki perbaikan tugas pertama berdasarkan komentar dan masukan perbaikan dari pembimbing, serta mengembangkan atau menulis artikel ilmiah berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki. Seperti itu. Yang ketiga, tugas ketiga ya, mengunggah draft artikel ilmiah yang telah diselesaikan ke dalam laman tutorial. Sedangkan tugas keempat, memperbaiki draft artikel yang sudah diunggah dengan memperhatikan komentar atau masukan perbaikan tutor atau pembimbing.
lalu mengunggah artikel ilmiah tersebut yang telah diperbaiki untuk memperoleh penilaian atau penskoran akhir dari pembimbing. Yang C, berperan serta aktif dalam tutorial atau bimbingan melalui tutorial online. Dilaksanakan asinkronus sebanyak 2 sesi. Durasi per sesi 1 minggu. Tutorial webinar dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online sebanyak 4 sesi dengan durasi 2 jam atau 120 menit per sesi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Coba kita lanjut. Selanjutnya. Loh. Lanjut ya. Bentar, ini kok nggak bisa nih. Nah, ini. Skema aktivitas belajar mata kuliah EKSI 4560. Karya ilmiah. Yang pertama ini loh, kegiatan belajar, yaitu sesi pertama itu adalah pendahuluan. Ini pendahuluan belajar mandiri di sesi pertama. Lalu kegiatan belajar di sesi kedua itu tutorial pertama webinar. Berarti kita melaksanakan hal ini dengan online, dengan Microsoft Teams-nya. Lalu yang ketiga, sesi ketiga itu mengerjakan tugas pertama, kayak gitu. Sedangkan kegiatan belajar keempat atau sesi keempat itu tutorial kedua atau tuton. Ini tidak webinar ya. Silahkan nanti dicek lagi, diamati lagi. Yang ada tuton atau mungkin webinar itu bisa dibedakan, kayak gitu. Lalu yang kelima itu tugas kedua. Tugas kedua ya tadi setelah tugas pertama. Lalu kegiatan belajar keenam tutorial web ketiga. Terus kegiatan ketujuh tugas ketiga. Lalu kegiatan belajar ke-8 tugas ketiga, ini sama lanjutannya di tugas kegiatan ke-7 ya, ini sama. Lalu kegiatan belajar tutorial 4 itu webinar. Lalu ke-10 tugas 4 ini silahkan dikerjakan tugasnya, yaitu. Lalu kegiatan 11 itu tugas keempat lanjutannya yang ini. Dan kegiatan belajar ke-12 tugas 5 webinar, dan kegiatan belajar 13 tutorial 6 tuton. Nah itu silakan nanti kita ada sesi yang namanya menggunakan Microsoft Teams gitu. Silakan diamati, silakan dicermati agar tidak ketinggalan setiap sesinya gitu. Nah, terakhir adalah kegiatan belajar. Artikel final diunggah kembali pada tugas keempat. Misalnya itu dengan isian judul abstrak kata kunci kayak gitu. Terus unggah file lengkap pernyataan bebas plagiasi cek similarsi kayak gitu. Ini ya, kayak gini. Di sini berarti kegiatan belajar ke-14 kayak gitu. Nah, proses pembimbingan. Kita harus mengetahui dulu apa kegiatan atau mungkin agendanya itu. Kalau kegiatan belajar pertama pendahuluan itu mahasiswa itu apa? Informasi tentang tujuan, capaian pembelajaran, mata kuliah serta skenario pembelajaran dan asesmen hasil belajar orientasi masa kuliah. Nah, tugasnya apa? Mempelajari panduan mata kuliah Karil, mencari dan mempelajari satu contoh artikel ilmiah dari Google Scholar atau sumber digital lain untuk dibahas pada sesi tutorial webinar pertama, berarti untuk minggu depan. Nah, tugas tutorial itu mempelajari bahan orientasi mata kuliah, panduan mata kuliah, karya ilmiah, tugas bagi mahasiswa, dan persiapan tutorial webinar pertama. Lalu kegiatan kedua, belajar kedua, tutorial pertama atau webinar, tutor dan mahasiswa itu membangun kedekatan. Mari kita saling terbuka aja dan saling diskusi agar kita juga bisa lancar dalam aktivitas karya ilmiah ini ya.
membangun kedekatan tutor mahasiswa dan mahasiswa saling mengenal. Jadi saya sebagai tutor, kalian sebagai mahasiswa juga kita harus mengenal, dan kalian sebagai mahasiswa dengan teman rekan mahasiswa kalian harus saling mengenal juga kayak gitu. Lalu yang kedua itu membahas dan mendiskusikan konsep dan ketentuan penulisan artikel ilmiah. Lalu menjelaskan sejumlah tugas pertama sampai 4, lihat di tabel pertama sebelumnya, yang harus dikerjakan mahasiswa dan hasilnya diunggah pada tempat tugas yang telah disediakan Tuton Karil. Lalu yang ketiga membahas dan menganalisis bersama satu contoh artikel ilmiah yang telah disiapkan tutor dari sisi judul, struktur, isi, penggunaan bahasa, kayak gitu ya. Nah, ini tutor menginformasikan tugas pertama yang harus dikerjakan mahasiswa dan jadwal unggah. Nanti kita diskusi bareng-bareng agar tidak ada yang terkendala atau mungkin terlambat. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu tugas pertama itu mempelajari dan memantapkan isi panduan mata kuliah karya ilmiah, mengerjakan tugas 1, membuat satu jurnal penulisan artikel ilmiah, dan mencari, membaca, merangkum, dan mencatat referensinya kayak gitu ya. Terus selanjutnya ketiga, tugas pertama mempelajari dan menetapkan isi panduan mata kuliah, mengerjakan tugas 1, ini udah tadi ya, bentar, ini apa tadi? Yang mengerjakan tugas 1 yaitu membuat satu judul artikel, mencari, tadi ini selanjutnya ya, minimal 10 ternyata, 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir, 5 diantaranya artikel, jurnal, dan selebihnya buku atau rujukan kalian sebagai sumber. Membuat kerangka tulisan artikel ilmiah berdasarkan judul dan referensi yang sesuai. Mengunggah hasil tugas 1 pada tempat tugas yang tersedia gitu. Jadi dalam melakukan pencarian referensi itu maksimal 5 tahun, tidak lebih dari 5 tahun, berarti dari 2023 ini berarti ya jadi 2000 berapa, 2019an lah ya, kayak gitu. Terus mengunggah hasil tugas kayak gini. Terus tutor itu membaca, memberikan komentar. Jadi saya mengomentari kalian tugasnya seperti apa kayak gitu. Tolong kalau misalnya saya komentar mungkin bukan saya menghina atau mungkin merendahkan, tapi untuk memberikan referensi atau mungkin saran ya kayak gitu. Menyiapkan komponen ketentuan penulisan artikel ilmiah masih perlu dipahami mahasiswa kayak gitu. Terus yang kedua ini kelompok kegiatan belajar keempat, tutorial kedua, tuton dan mahasiswa memantapkan pemahaman mahasiswa tentang pembuatan judul, referensi, kerangka tata cara pengutipan langsung, dan cara membuat daftar pustaka bersama para mahasiswa. Nah, ini tuh biasanya tuh pakai Mendeley ya, kalau nggak salah Mendeley emang. Lalu belajar kelima, tugas kedua itu mahasiswa memperbaiki tugas pertama berdasarkan masukan tutor. Terus yang kedua mengerjakan tugas kedua, membuat rangkuman dan bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa dalam membuat artikel kayak gitu. Terus ini mengirimkan mengunggah hasil perbaikan tugas 1 dan tugas kedua. Terus tutor tugasnya itu membaca dan memberikan komentar balikan atas hasil perbaikan tugas 1 dan hasil tugas 2. Terus keenam, tutorial ketiga, webinar, tutor dan mahasiswa membedah sebuah artikel ilmiah dari sisi judul, referensi judul dan isi, struktur kerangka, sistematika dan format artikel ilmiah, menganalisis pemikiran hasil penelitian serta cara mengutip kayak gitu. Membuat ke pustaka, lalu membahas komentar dan masukan perbaikan atas tugas pertama kayak gitu. Lalu memberikan tugas ketiga kemahasiswaan, yaitu membuat artikel untuk berdasarkan judul, rangkuman referensi dan kegiatan penulisan. Nah, 7 ini mahasiswa mengerjakan tugas 3 yaitu penulisan artikel ilmiah secara utuh mengacu pada judul, rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel yang telah disempurnakan. Kalau yang ke-8, mahasiswa itu melanjutkan pengerjaan tugas ketiga, berarti mengerjakan tugas yang di sini ya, kayak gitu. Mengunggah hasil tugas artikel utuh pada tempat tugas yang disediakan pada sesi tutor kali paling lambat 2 dan menjelang pelaksanaan sesi tutorial webinar. Lalu tugasnya tutor itu membaca dan memberikan komentar, masukan perbaikan untuk tugas ketiga dan dibahas dalam tutorial webinar. Kalau yang ke-9
kegiatan belajar 9 tutorial webinar, tutor dan mahasiswa bersama-sama membahas tugas draft artikel ilmiah yang telah diunggah mahasiswa. Menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan artikel. Tutorial mengirimkan komentar masukan tugas ketiga dari draft artikel untuk diperbaiki mahasiswa kayak itu. Terus kegiatan belajar ke-10, mahasiswa memperbaiki secara mandiri draft artikel ilmiah untuk dengan memperhatikan masukan tutor kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kurang pas, nanti saya komentari, nanti silahkan diganti kayak gitu, silahkan diperbaiki kayak gitu ya. Yang ini 11, mahasiswa mengunggah hasil artikel tugas keempat ini tadi pada tempat tugas yang pada tersedia tutor. Jadi ini terus tutor itu membaca dan memberikan masukan atas perbaikan artikel kayak gitu. Lalu kalau kegiatan belajar ke-12 itu tutor dan mahasiswa bersama-sama membahas tugas draft artikel ilmiah yang telah diunggah, menginformasikan hasil pengecekan, tingkat 19 artikel, menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan artikel, dan memberikan kesempatan terakhir kepada mahasiswa untuk memperbaiki artikel. Oke, silahkan dimaksimalkan kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan kayak gini. Lalu ke-13 itu mahasiswa dan tutor menganalisa hasil belajar mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Kegiatan belajar 14, tugas 5, mahasiswa masukkan entry judul abstrak kayak gitu kan. Tugas 4, mahasiswa mengunggah kembali artikel ilmiah yang telah final kayak gitu, dan dari bebas plagiasi pada tempat pengumpulan tugas keempat. Terus ini kegiatan belajar terakhir ini mengunggah lembaran penyertaan bebas plagiasi dengan format pada lampiran kedua pada pengumpulan bebas plagiasi. Saya kira itu aja pendahuluan dari panduan kita di mata kuliah karya ilmiah. Tetap semangat, tetap kuat agar kita bisa maksimal dalam diskusi atau mungkin mata kuliah ini ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.